Selamat bergabung pada sesi perkuliahan mata kuliah Operations Management. Pada sesi kali ini akan membahas topik Total Quality Management. Topik pembahasan hari ini meliputi Defining Quality, Cost of Quality, The Evolution of Total Quality Management, TQM, The Philosophy of Total Quality Management, Quality Awards and Standards, Why Total Quality Management Efforts Fail. Setiap orang pernah mengalami kualitas buruk saat berurusan dengan organisasi bisnis. Pengalaman ini mungkin melibatkan maskapai penerbangan yang kehilangan bagasi penumpang, jasa laundry yang meninggalkan pakaian kusut atau bernoda, penawaran dan penjadwalan kursus yang buruk di kampus Anda, produk yang dibeli rusak atau pecah, atau layanan pengiriman pizza yang sering terlambat atau mengirimkan pesanan yang salah. Pengalaman kualitas buruk diperparah ketika karyawan perusahaan tidak diberi wewenang untuk memperbaiki kekurangan kualitas atau tampaknya tidak mau melakukannya. Kita semua pernah bertemu dengan karyawan layanan yang tampaknya tidak peduli. Konsekuensi dari sikap seperti itu adalah hilangnya pelanggan dan peluang bagi pesaing untuk memanfaatkan kebutuhan pasar. Perusahaan yang sukses memahami dampak kuat yang dapat ditimbulkan oleh kualitas yang ditentukan pelanggan terhadap bisnis. Karena alasan ini, banyak perusahaan yang kompetitif terus meningkatkan standar kualitas mereka. Misalnya, fokus Ford Motor Company pada peningkatan kualitas telah menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan yang baru terhadap kualitas kendaraan. Ford berfokus pada pengetatan standar yang sudah ketat dalam proses produksinya dan menerapkan program kualitas yang disebut Six Sigma. Hal ini memungkinkan Ford untuk menyamai Toyota sebagai pemimpin industri pada tahun 2009. Pada tahun 2014, Ford telah menerima berbagai penghargaan kualitas seperti yang dicatat oleh J.D. Power. Pada tahun 2017, Ford menjadi merek non-premium nomor 2 menurut J.D. Power. Dalam bab ini, Anda akan mempelajari bahwa menjadikan kualitas sebagai prioritas berarti mengutamakan kebutuhan pelanggan. Ini berarti memenuhi dan melampaui harapan pelanggan dengan melibatkan semua orang dalam organisasi melalui upaya terintegrasi. Manajemen kualitas total, TQM, adalah upaya organisasi terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas di setiap tingkatan. Dalam bab ini, Anda akan mempelajari tentang filosofi TQM, dampaknya pada organisasi, dan dampaknya pada kehidupan Anda. Anda akan mempelajari bahwa TQM adalah tentang memenuhi harapan kualitas seperti yang didefinisikan oleh pelanggan. Ini disebut kualitas yang didefinisikan pelanggan. Namun, mendefinisikan kualitas tidak semudah yang terlihat, karena orang yang berbeda memiliki gagasan yang berbeda tentang apa yang dianggap sebagai kualitas tinggi. Mari kita mulai dengan melihat berbagai cara kualitas dapat didefinisikan. Definisi kualitas bergantung pada sudut pandang orang yang mendefinisikannya. Sebagian besar konsumen kesulitan mendefinisikan kualitas, tetapi mereka tahu kualitas itu ketika mereka melihatnya. Misalnya, meskipun Anda mungkin memiliki pendapat tentang produsen sepatu olahraga mana yang memberikan kualitas tertinggi, mungkin akan sulit bagi Anda untuk mendefinisikan standar kualitas Anda secara tepat. Selain itu, teman-teman Anda mungkin memiliki pendapat yang berbeda mengenai sepatu olahraga mana yang berkualitas tinggi. Kesulitan dalam mendefinisikan kualitas ada terlepas dari produknya, dan ini berlaku untuk organisasi manufaktur dan jasa. Bayangkan betapa sulitnya mendefinisikan kualitas untuk produk seperti layanan maskapai penerbangan, fasilitas penitipan anak, kelas kuliah, atau bahkan buku teks manajemen operasional. Yang lebih rumit lagi adalah makna kualitas telah berubah seiring waktu. Saat ini, tidak ada satu definisi kualitas yang universal. Beberapa orang memandang kualitas sebagai kinerja sesuai standar. Yang lain memandangnya sebagai memenuhi kebutuhan pelanggan atau memuaskan pelanggan. Mari kita lihat beberapa definisi kualitas yang lebih umum. Ada 5 definisi yang dapat kita lihat hari ini, yaitu conformance to specification, fitness for use, value for price paid,
support services, psychological criteria. Conformance to specification mengukur seberapa baik produk atau layanan memenuhi target dan toleransi yang ditentukan oleh perancangnya. Misalnya, dimensi bagian mesin dapat ditentukan oleh insinyur perancangnya sebagai 3 ± 0,05 inci. Ini berarti dimensi target adalah 3 inci, tetapi dimensinya dapat bervariasi antara 2,95 dan 3,05 inci. Demikian pula, waktu tunggu untuk layanan kamar hotel dapat ditentukan sebagai 20 menit, tetapi mungkin ada penundaan tambahan 10 menit yang dapat diterima. Selain itu, pertimbangkan jumlah cahaya yang dihasilkan oleh bola lampu 60 watt. Jika bola lampu tersebut menghasilkan 50 watt, maka bola lampu tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi. Seperti yang diilustrasikan oleh contoh-contoh ini, kesesuaian dengan spesifikasi dapat diukur secara langsung, meskipun mungkin tidak secara langsung terkait dengan gagasan konsumen tentang kualitas. Fitness for use berfokus pada seberapa baik produk tersebut menjalankan fungsi atau penggunaan yang dimaksud. Misalnya, Mercedes-Benz dan Jeep Cherokee sama-sama memenuhi definisi kesesuaian untuk penggunaan jika fungsi yang dimaksudkan adalah transportasi. Namun, jika definisinya menjadi lebih spesifik untuk penggunaannya untuk transportasi di jalan pegunungan dan membawa peralatan memancing, Jeep Cherokee memiliki kesesuaian untuk penggunaan yang lebih besar. Anda juga dapat melihat bahwa kesesuaian untuk penggunaan adalah definisi berbasis pengguna karena dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok pengguna tertentu. Value for price paid adalah definisi kualitas yang sering digunakan konsumen untuk menilai kegunaan produk atau layanan. Ini adalah satu-satunya definisi yang menggabungkan ekonomi dengan kriteria konsumen. Definisi ini mengasumsikan bahwa kualitas bersifat sensitif terhadap harga. Misalnya, anggaplah Anda ingin mendaftar seminar keuangan pribadi dan menemukan bahwa kelas yang sama diajarkan di 2 perguruan tinggi yang berbeda dengan biaya kuliah yang sangat berbeda. Jika Anda mengikuti seminar yang lebih murah, Anda akan merasa telah mendapatkan nilai yang lebih besar untuk harga tersebut. Support services yang diberikan seringkali menjadi tolok ukur kualitas suatu produk atau layanan. Kualitas tidak hanya berlaku untuk produk atau layanan itu sendiri, tetapi juga berlaku untuk orang-orang, proses, dan lingkungan organisasi yang terkait dengannya. Misalnya, kualitas sebuah universitas dinilai tidak hanya dari kualitas staf dan penawaran kursus, tetapi juga dari efisiensi dan ketepatan pemrosesan dokumen. Psychological criteria adalah definisi subjektif yang berfokus pada evaluasi penilaian tentang apa yang dianggap sebagai kualitas produk atau layanan. Berbagai faktor berkontribusi pada evaluasi tersebut, seperti suasana lingkungan atau prestise produk yang dirasakan. Misalnya, seorang pasien rumah sakit mungkin menerima perawatan kesehatan rata-rata, tetapi staf yang sangat ramah dapat memberikan kesan kualitas tinggi. Demikian pula, kita umumnya mengaitkan produk-produk tertentu dengan keunggulan karena reputasinya. Jam tangan Rolex dan mobil Mercedes-Benz adalah contohnya. Definisi kualitas dalam organisasi manufaktur seringkali berbeda dengan definisi kualitas dalam organisasi jasa. Organisasi manufaktur menghasilkan produk nyata yang dapat dilihat, disentuh, dan diukur secara langsung. Contohnya termasuk mobil, pakaian, alas kaki, produk kesehatan dan kecantikan, komputer, dan makanan. Oleh karena itu, definisi kualitas dalam manufaktur biasanya berfokus pada fitur produk yang nyata. Definisi kualitas di manufaktur adalah kesesuaian, yaitu sejauh mana karakteristik produk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Definisi lainnya meliputi kinerja, seperti akselerasi kendaraan, keandalan, yang berarti produk akan berfungsi seperti yang diharapkan tanpa kegagalan, fitur, tambahan yang disertakan di luar karakteristik dasar, daya tahan, masa pakai operasional produk yang diharapkan, dan kemudahan perbaikan, seberapa mudah produk dapat diperbaiki.
Pentingnya relatif dari definisi-definisi ini didasarkan pada preferensi setiap pelanggan. Mudah untuk melihat bagaimana pelanggan yang berbeda dapat memiliki definisi yang berbeda dalam pikiran mereka ketika mereka berbicara tentang kualitas produk yang tinggi. Berbeda dengan manufaktur, organisasi jasa menghasilkan produk yang tidak berwujud. Biasanya, produk lengkap tidak dapat dilihat atau disentuh. Sebaliknya, produk tersebut dialami. Contohnya termasuk pemberian layanan kesehatan, pengalaman menginap di resor liburan, dan pembelajaran di universitas. Sifat produk yang tidak berwujud membuat definisi kualitas menjadi sulit. Selain itu, karena layanan dialami, persepsi dapat sangat subjektif. Selain faktor-faktor berwujud, kualitas layanan seringkali didefinisikan oleh faktor-faktor persepsi. Ini termasuk respons terhadap kebutuhan pelanggan, kesopanan dan keramahan staf, kecepatan dalam menyelesaikan keluhan, dan suasana. Definisi lain dari kualitas dalam layanan termasuk waktu, yaitu jumlah waktu yang harus ditunggu pelanggan untuk mendapatkan layanan, dan konsistensi, yaitu tingkat kesamaan layanan setiap kali. Karena alasan-alasan ini, mendefinisikan kualitas dalam layanan dapat menjadi sangat menantang. Dimensi kualitas untuk organisasi manufaktur versus organisasi jasa ditampilkan di layar. Pelanggan saat ini menuntut dan mengharapkan kualitas tinggi. Perusahaan yang tidak memprioritaskan kualitas berisiko mengalami kesulitan dalam jangka panjang. Organisasi kelas dunia seperti General Electric dan Motorola mengaitkan kesuksesan mereka dengan memiliki salah satu program manajemen kualitas terbaik di dunia. Perusahaan-perusahaan ini adalah beberapa yang pertama menerapkan program kualitas yang disebut Six Sigma, di mana tingkat cacat dikurangi hingga sekitar 3,4 bagian per juta. Untuk mencapai tingkat ini, setiap orang di perusahaan dilatih dalam hal kualitas. Misalnya, individu yang sangat terlatih dalam prinsip dan teknik peningkatan kualitas menerima sebutan yang disebut Black Belt. Tugas utama Black Belt adalah mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kualitas. Bahkan, Motorola adalah salah satu perusahaan pertama yang memenangkan penghargaan kualitas nasional Malcolm Baldrige yang bergengsi pada tahun 1988 karena fokusnya yang tinggi pada kualitas. Baik GE maupun Motorola memiliki tujuan utama untuk mencapai kepuasan pelanggan total. Untuk tujuan ini, upaya organisasi-organisasi ini termasuk menghilangkan hampir semua cacat dari produk, proses, dan transaksi. Kedua perusahaan menganggap kualitas sebagai faktor penting yang telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam penjualan dan pangsa pasar, serta penghematan biaya dalam kisaran jutaan dolar. Alasan mengapa kualitas menjadi sangat penting adalah karena organisasi telah memahami tingginya biaya akibat kualitas yang buruk. Kualitas memengaruhi semua aspek organisasi dan memiliki implikasi biaya yang dramatis. Konsekuensi yang paling jelas terjadi ketika kualitas buruk menciptakan pelanggan yang tidak puas dan akhirnya menyebabkan hilangnya bisnis. Namun, kualitas memiliki banyak biaya lain, yang dapat dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama terdiri dari biaya yang diperlukan untuk mencapai kualitas tinggi, yang disebut quality control cost. Biaya ini terdiri dari dua jenis, prevention cost dan appraisal cost. Kategori kedua terdiri dari konsekuensi biaya dari kualitas yang buruk, yang disebut quality failure cost. Ini termasuk external failure cost dan internal failure cost. Biaya-biaya kualitas ini ditunjukkan pada layar. Prevention cost mencakup semua biaya yang dikeluarkan dalam proses mencegah terjadinya kualitas yang buruk. Biaya ini termasuk biaya perencanaan kualitas, seperti biaya pengembangan dan implementasi rencana kualitas. Termasuk juga biaya desain produk dan proses, mulai dari pengumpulan informasi pelanggan hingga perancangan proses yang mencapai kesesuaian dengan spesifikasi. Pelatihan karyawan dalam pengukuran kualitas termasuk dalam biaya ini,
serta biaya pemeliharaan catatan informasi dan data yang berkaitan dengan kualitas. Appraisal cost dikeluarkan dalam proses mengungkap cacat. Biaya ini meliputi biaya inspeksi kualitas, pengujian produk, dan pelaksanaan audit untuk memastikan standar kualitas terpenuhi. Termasuk dalam kategori ini juga biaya waktu kerja karyawan yang dihabiskan untuk mengukur kualitas dan biaya peralatan yang digunakan untuk penilaian kualitas. Internal failure cost terkait dengan penemuan kualitas produk yang buruk sebelum produk mencapai lokasi pelanggan. Salah satu jenis internal failure cost adalah pengerjaan ulang, yaitu biaya untuk memperbaiki barang yang cacat. Terkadang barang tersebut sangat cacat sehingga tidak dapat diperbaiki dan harus dibuang. Ini disebut barang rongsokan, dan biayanya mencakup semua biaya material, tenaga kerja, dan mesin yang dikeluarkan untuk memproduksi produk yang cacat. Jenis internal failure cost lainnya termasuk biaya waktu henti mesin karena kegagalan dalam proses dan biaya diskon barang cacat untuk nilai sisa. External failure cost terkait dengan masalah kualitas yang terjadi di lokasi pelanggan. Biaya ini dapat sangat merugikan karena kepercayaan dan loyalitas pelanggan sulit untuk dipulihkan. Biaya ini mencakup segala hal mulai dari keluhan pelanggan, pengembalian produk, dan perbaikan hingga klaim garansi, penarikan produk, dan bahkan biaya litigasi yang timbul dari masalah tanggung jawab produk. Komponen terakhir dari biaya ini adalah kehilangan penjualan dan kehilangan pelanggan. Sebagai contoh, produsen daging olahan dan sosis yang produknya ditarik dari peredaran karena kontaminasi bakteri harus berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan konsumen. Contoh lain termasuk produsen mobil yang produknya ditarik dari peredaran karena kerusakan besar seperti sistem pengereman yang bermasalah dan maskapai penerbangan yang mengalami kecelakaan dengan banyak korban jiwa. Pada Februari 2022, misalnya, Tesla menarik kembali 54.000 mobil yang dilengkapi dengan perangkat lunak full self-driving untuk menonaktifkan fitur yang memungkinkan kendaraan melaju perlahan melalui persimpangan tanpa berhenti dalam kondisi tertentu. Kegagalan eksternal terkadang dapat membuat perusahaan bangkrut hampir dalam semalam dan setidaknya dapat sangat mahal. Perusahaan yang menganggap kualitas penting akan berinvestasi besar-besaran pada prevention cost dan appraisal cost untuk mencegah internal dan external failure cost. Semakin awal cacat ditemukan, semakin murah biaya untuk memperbaikinya. Misalnya, mendeteksi dan memperbaiki cacat selama desain produk dan produksi produk jauh lebih murah daripada ketika cacat ditemukan di lokasi pelanggan. Hal ini terlihat pada grafik di layar. External failure cost cenderung sangat tinggi untuk organisasi jasa. Alasannya adalah bahwa dalam suatu layanan, pelanggan menghabiskan banyak waktu dalam sistem penyampaian layanan, dan ada lebih sedikit kesempatan untuk memperbaiki cacat dibandingkan dengan di bidang manufaktur. Contoh dalam layanan pemesanan tiket pesawat, keterlambatan layanan penerbangan yang lama, dan kehilangan bagasi. Konsep dari quality sudah ada sejak lama dan pengertiannya selalu berubah. Di awal abad ke-20, quality management berarti memeriksa produk agar sesuai dengan spesifikasi. Pada tahun 1940-an, ketika Perang Dunia II, kualitas dihitung dengan statistik. Statistical sampling technique digunakan untuk evaluasi kualitas dan quality control chart digunakan untuk monitoring proses produksi. Pada tahun 1960-an, beberapa konsep tentang kualitas makin berkembang yang disebut quality gurus. Kualitas mulai dipandang sebagai sesuatu yang harus ada pada keseluruhan organisasi, tidak hanya pada proses produksi saja. Oleh karena itu, seluruh fungsi organisasi ikut bertanggung jawab terhadap kualitas produk dan menanggung biaya yang timbul akibat produk yang gagal. Kualitas merupakan sebuah konsep yang berdampak pada keseluruhan organisasi. Makna kualitas bagi bisnis berubah secara dramatis pada akhir tahun 1970-an. Sebelum itu, kualitas masih dipandang sebagai sesuatu yang perlu diperiksa dan diperbaiki. Namun,
Pada tahun 1970-an dan 1980-an, banyak industri es kehilangan pangsa pasar karena persaingan asing. Di industri otomotif, produsen seperti Toyota dan Honda menjadi pemain utama. Di pasar barang konsumsi, perusahaan seperti Toshiba dan Sony memimpin. Mereka memproduksi dengan harga lebih rendah namun kualitasnya tinggi. Agar dapat selamat dari kompetisi, perusahaan harus melakukan perubahan pada kualitas. Banyak yang menggunakan jasa konsultan dan lembaga pelatihan untuk melatih karyawan mereka. Konsep baru pada kualitas mulai berkembang. Salah satu konsep adalah bahwa kualitas mulai memiliki pengertian strategik. Perusahaan yang sukses dipercaya telah kualitas akan membawa competitive advantage. Konsep ini mengedepankan konsumen dan menetapkan kualitas harus memenuhi atau melebihi ekspektasi konsumen. Sejak tahun 1970-an, persaingan berbasis kualitas semakin penting dan telah menghasilkan minat, perhatian, dan antusiasme yang luar biasa. Perusahaan di setiap lini bisnis berfokus pada peningkatan kualitas agar lebih kompetitif. Di banyak industri, keunggulan kualitas telah menjadi standar dalam menjalankan bisnis. Perusahaan yang tidak memenuhi standar ini tidak akan bertahan. Pentingnya kualitas ditunjukkan oleh penghargaan kualitas nasional dan sertifikasi kualitas yang dibutuhkan bisnis. Konsep kualitas saat ini didefinisikan sebagai Total Quality Management. Pada gambar sejarah di layar terlihat perjalanan perubahan dari konsep lama menuju konsep yang baru. Konsep lama terlihat lebih reaktif, dirancang untuk melakukan perbaikan jika terjadi masalah. Sedangkan konsep baru lebih proaktif, dirancang untuk membentuk kualitas produk dan desain proses. Sekarang saya ingin rekan-rekan peserta kelas Operation Management ikut berpartisipasi. Siapkan ponsel atau tablet kalian yang dapat mengubah QR Code berikut ke tautan kuis singkat untuk memperkaya pengetahuan kalian dalam materi Total Quality Management hari ini. Atau ketik tautan yang ada pada layar, jika gagal memindai kode QR tersebut. Waktu mengerjakan 4 menit dari sekarang. Setelah waktu selesai, kita akan membahas materi selanjutnya.
Baik, waktu mengerjakan sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke topik berikutnya. Yang menjadi ciri khas Total Quality Management adalah fokus pada identifikasi akar penyebab masalah dan memperbaiki di sumber masalahnya, bukan memeriksa setelah produk dibuat. Total Quality Management tidak hanya dipengaruhi oleh perusahaan saja, namun keterlibatan pelanggan dan pemasok juga diperhatikan, dan konsep ini membentuk filosofi dari Total Quality Management. Yang pertama dan terpenting, Total Quality Management adalah customer focus. Kualitas didefinisikan sebagai sesuatu yang harus memenuhi atau melampaui ekspektasi customer. Tujuan utamanya adalah untuk mendeteksi dan memenuhi apa yang customer inginkan. Dengan kata lain, kita dapat menyebut bahwa kualitas adalah customer driven. Namun tentu saja hal ini tidak mudah karena selera dan preferensi customer selalu berubah. Begitu pula ekspektasi customer satu dan lainnya tidak sama. Contohnya, tren pada industri otomotif berubah dengan cepat, dari kendaraan kecil hingga SUV dan kemudian tren kembali ke mobil kecil lagi. Hal ini juga sama pada industri retail di mana style dan fashion umurnya cukup singkat. Perusahaan harus mencari informasi dengan cara fokus grup diskusi, survei pasar, interview customer agar tetap selaras dengan keinginan customer. Perlu kita ingat bahwa industri tidak akan bertahan di dalam bisnis apabila yang mereka lakukan tidak berfokus untuk customer. Berikutnya adalah continuous improvement. Sistem tradisional berjalan pada asumsi bahwa ketika perusahaan telah mencapai tingkat kualitas tertentu, dinilai telah berhasil dan tidak perlu pengembangan. Dengan demikian tingkat kualitas diatur dengan memberikan label sertifikasi atau hanya sekedar mengurangi jumlah produksi yang cacat seminimal mungkin. Bagi orang Amerika, perubahan berarti skala besar seperti restrukturisasi organisasi. Namun bagi orang Jepang, perubahan adalah peningkatan bertahap. Mereka percaya bahwa mengkonsumsi obat dalam dosis kecil secara berkala akan lebih baik daripada dosis besar sekaligus. Konsep ini yang disebut sebagai kaizen oleh orang Jepang. Perusahaan terus berupaya untuk menjadi lebih baik melalui pembelajaran dan pemecahan masalah. Kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan, namun kita bisa selalu melakukan evaluasi kinerja dan mengambil langkah untuk memperbaikinya. Ada dua cara yang umumnya digunakan perusahaan untuk melakukan continuous improvement, yaitu PDSA atau Plan Do Study Action dan Benchmarking. Siklus PDSA merujuk pada Seward Cycle atau Deming-Wheel, sebuah proses sirkular yang menunjukkan bahwa continuous improvement adalah sebuah proses yang tanpa akhir. Untuk lebih memahami PDSA, silakan scan QR Code berikut atau ketik tautan yang ada pada layar untuk membuka halaman kuis. Seperti yang kuis pertama, kuis ini dapat dikerjakan 4 menit.
Baik, waktu mengerjakan telah selesai. Sekarang kita lanjutkan. Selain PDSA, benchmarking menjadi solusi continuous improvement dengan cara belajar dari perusahaan lain yang dianggap terbaik, di mana perusahaan yang ingin dipelajari tidak harus berada dalam bisnis yang sama, selama memiliki keunggulan yang ingin ditiru. Misalnya Amazon memiliki kekuatan dalam sistem e-katalognya, dan perusahaan lain ingin memiliki sistem tersebut dan melakukan studi banding ke Amazon. Berikutnya adalah employee empowerment. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan semua karyawan agar dapat menemukan masalah dan memperbaikinya. Konsep lama membuat karyawan takut untuk mengungkap masalah karena takut ditegur. Seringkali kualitas buruk dilempar ke orang lain agar menjadi masalah orang lain. Konsep baru memberikan insentif bagi karyawan yang berhasil mengidentifikasi masalah dan diberikan penghargaan karena berhasil mengidentifikasi masalah, bukan disalahkan, ditegur, dan dihukum. Di sini, customer dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal customer. Eksternal customer adalah mereka yang membeli produk dan atau jasa dari perusahaan, sedangkan internal customer adalah karyawan yang menerima barang dan atau jasa dari karyawan di dalam perusahaan. Sebagai contoh, divisi packaging adalah internal customer dari divisi perakitan. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama tim yang baik. Seperti pepatah yang mengatakan dua kepala akan lebih baik daripada satu. Di dalam tim terdapat variasi berupa posisi jabatan dan formalitasnya, masing-masing memiliki peran tersendiri. Tipe yang umum adalah quality circle, yaitu sebuah tim yang terdiri dari karyawan dan supervisor yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Tim bisa berjumlah 8 hingga 10 anggota yang dapat mengambil keputusan melalui konsensus. Tim biasanya bertemu setiap minggu dalam jam kerja untuk proses analisis dan penyelesaian masalah dengan diskusi terbuka yang bukan hanya obrolan, namun serius. Walt Disney menunjukkan pentingnya memberikan kualitas yang luar biasa dengan operasional taman hiburannya. Fokus utamanya adalah pada kepuasan pelanggan. Disney memperhatikan setiap detil dengan cermat, terutama peran karyawan dalam menyampaikan layanan. Karyawan dipandang sebagai sumber daya paling penting, dan pada pelaksanaannya, perekrutan dan pelatihan menjadi keutamaannya. Seluruh karyawan merupakan pemeran penting, tidak terlepas dia adalah seorang petugas kebersihan atau aktor pertunjukan. Sebelum menuju ke topik quality tool, silakan memindai QR code yang muncul di layar atau mengetik tautan yang ada pada layar untuk mengisi kuis berikutnya. Seperti sebelumnya, kuis dapat dikerjakan selama 4 menit.
Baik, waktu mengerjakan telah selesai. Secara singkat, cause effect diagram berguna untuk mengidentifikasi potensi penyebab dari masalah kualitas tertentu. Diagram ini sering disebut sebagai fishbone diagram karena gambarnya mirip tulang ikan. Flowchart merupakan diagram sekuensial sebagai alat visual yang memudahkan orang untuk memahami proses. Checklist merupakan daftar temuan untuk memantau masalah. Control chart digunakan untuk mengevaluasi apakah proses produksi masih berada di dalam ekspektasi dengan menetapkan batas atas dan batas bawah sebagai acuan, atau sering disebut upper control limit, UCL, dan lower control limit, LCL. Scatter diagram adalah grafik yang menampilkan hubungan antar variabel sehingga dapat diidentifikasi berapa jumlah korelasinya. Sebagai contoh, apakah kecepatan produksi berkorelasi positif dengan jumlah produk yang cacat produksi. Pareto Analysis adalah teknik untuk mengidentifikasi masalah pada kualitas berdasarkan tingkat urgensinya. Histogram adalah grafik untuk menampilkan distribusi dari sebuah variabel yang diamati menggunakan frekuensi. Aspek penting dalam membuat kualitas produk adalah memastikan desainnya sesuai dengan ekspektasi customer. Hal ini susah diterjemahkan, terlebih lagi definisi dari customer bisa beda-beda. Contohnya sebuah produk didefinisikan sebagai atraktif, kuat atau aman, namun customer bisa saja menganggap produk tersebut kuat, namun bagi customer lain belum tentu melihat produk tersebut kuat. Maka dibutuhkan cara untuk menyamakan ekspektasi customer, yang dikenal dengan Quality Function Deployment, QFD. QFD digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dalam desain produk, dimulai dengan identifikasi faktor teknikal dan kebutuhan customer, yang diberi skor numerik berdasarkan kepentingannya. Skor tersebut diterjemahkan menjadi karakteristik produk tertentu. Lalu dilakukan evaluasi bagaimana produk dibandingkan dengan pesaing utamanya relatif terhadap karakteristik yang telah diidentifikasi. Terakhir, ditetapkan tujuan spesifik untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Matriks yang dihasilkan tampak seperti gambar rumah dan sering disebut sebagai House of Quality. Berikut adalah contoh relationship matrix yang menggambarkan bagaimana posisi produk yang sedang didesain dengan kompetitor A dan B. Dimensi penting lainnya dalam desain produk yaitu produk harus berfungsi seperti yang diharapkan selain produknya harus memenuhi atau melebihi ekspektasi customer. Hal ini disebut reliability. Umumnya untuk menjamin reliabilitas, produk diberikan garansi. Kita yakin bahwa produk dengan garansi 100% dapat berfungsi layak. Perusahaan pada umumnya sudah memahami bahwa reliability merupakan bagian penting pada customer-oriented quality dan selalu berusaha merealisasikan hal ini di dalam desain produk. Reliability adalah probabilitas bahwa sebuah produk bergantung kepada bagian-bagian kecil dalam produk tersebut agar dapat berfungsi dengan baik. Sehingga apabila sebuah produk memiliki dua bagian, di mana bagian satu reliability-nya 80% dan bagian dua reliability-nya 90%, maka reliability produk tersebut adalah 0,8 kali 0,9 sehingga hasilnya adalah 0,72 atau 72%. Dua filosofi terakhir adalah pada proses manajemen dan managing supplier quality. Kualitas sebuah produk datang dari proses yang berkualitas. Hal ini berarti kualitas harus dibangun di dalam proses. Kualitas yang dibangun dari awal dipercaya akan lebih baik untuk mengungkap sumber masalah pada kualitas dan kemudian memperbaikinya. Sehingga seringkali kualitas pada proses ini perlu diperpanjang hingga ke pemasoknya yang juga harus berkualitas. Umumnya perusahaan akan memiliki beberapa pemasok yang terlibat dalam kompetisi harga. Ketika barang yang dipesan sampai ke gudang perusahaan, maka material tersebut akan diperiksa. Praktek ini berkontribusi agar tidak terjadi kualitas yang jelek dan hanya buang-buang waktu dan biaya. Malcolm Baldrige National Quality Award dimulai tahun 1987 ketika Kongres meluncurkan peraturan Malcolm Baldrige National Quality Improvement Act. Nama award tersebut diberi nama dari sekretaris Malcolm Baldrige. Penghargaan ini dirancang untuk perusahaan agar mampu dan memperlihatkan high quality standar. Pada awalnya dirancang untuk kategori manufaktur, jasa dan bisnis skala kecil. Pada saat itu yang mendapatkan penghargaan adalah Motorola, Xerox, FedEx, 3M, IBM dan Ritz-Carlton.
TQM sering gagal karena kurangnya komitmen nyata dari perusahaan yang hanya menganggapnya sebagai tekanan pasar atau investasi finansial jangka pendek tanpa mengubah nilai inti organisasi. Kegagalan juga terjadi bila manajemen puncak lepas tangan dan membebankan tanggung jawab kualitas hanya pada pekerja. Selain itu, ketergantungan yang terlalu tinggi atau rendah pada metode statistik, SPC, serta tidak adanya budaya kualitas yang sejati membuat penerapan TQM sekadar wacana tanpa hasil nyata. Demikian materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat menambah pengetahuan dalam topik Total Quality Management. Sampai bertemu kembali pada sesi berikutnya.